Baru sebaliknya bagaimana? Kita buka yuk dalam Yesaya pasal 50. Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat. Nah, ini Nabi Yesaya sampaikan. Nah, ini saya mau kita semua seperti Yesaya pasal 50 ini ayat yang keempat. Apa katanya? Ini juga bicara ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya apa? Dalam perkataanku aku dapat memberi semangat baru. Kepada siapa? Kepada orang yang letih lesu. Kenapa Allah mau kita menjadi teladan dalam perkataan? Karena banyak orang di sekeliling kita yang letih lesu. Kenapa Rasul Paulus mau Timotius jadi teladan dalam perkataan? Karena pada masa itu jemaat di Korintus ada banyak pengajar-pengajar sesat. Sehingga dia mau Timotius ini memperkatakan perkataan yang menjadi teladan bagi jemaat di Korintus. Sama hal ini pun saya sampaikan kepada anak muda Pondok Bahar. Mari kita minta kepada Tuhan lidah-lidah seorang murid. Kenapa Yesaya gambarkan lidah seorang murid? Nah, murid ini terlepas dia benar ataupun bagaimana, tapi kalau pada saat guru marah, murid tidak layak melawan kepada guru. Saya kasih kesaksian dulu ya, kakak Gebi. Kakak Gebi kelas 3 SMA, waktu itu pulang sekolah nangis, nangis. Nah, baru tante tanya, kenapa kakak menangis? Baru dia bilang, mama, aku tidak bikin apa-apa. Kayaknya gurunya salah paham. Gebi dimarahin habis-habisan di depan teman. Gebi malu, malu. Gurunya marahnya, ngomongnya kasar. Nah, Gebi ini mungkin di rumah kan nggak pernah dengar om tante kasar mulutnya. Nah, jadi ketika dia ada di dunia luar, baru dengar orang ngomong kasar, kepada dia kaget. Nah, baru tante bilang sama kakak Gebi, meskipun posisimu benar, tidak diperbolehkan melawan guru. Baru apa yang tante bilang? Buktikan ke gurumu itu kamu juara pertama di kelas. Nah, dia dengar dan benar. Di akhir pelajaran masa kelas 3 SMA, kakak Gebi juara pertama. Coba kalau kemarin waktu gurunya marah-marah dia lawan, nggak bakalan dia dapat juara 1. Pasti dia tidak juara. Tapi kadangkala kita ini pada waktu dimarahin, ini jiwa kemudaan kita berontak. Kenapa? Karena kita rasa kita tidak salah, kita benar. Baru jiwa kita yang sebagai orang muda ini mencoba mencari kebenaran itu dan ingin menunjukkan kebenaran itu, bahwa ini loh saya benar. Gitu. Nah, tetapi dalam ayat 4 dalam Yesaya pasal 50 dikatakan Tuhan Allah telah memberikan kepada Yesaya, yaitu apa? Lidah seorang murid. Yesaya diberi oleh Tuhan lidah seorang murid, sehingga Yesaya dalam perkataannya dia selalu memberi semangat baru. Perhatikan, kalau saudara pemuda-pemudi ingat yang pernah tante beri satu permainan, apa bedanya motivator dengan apa itu satu lagi? Motivator sama apa? Itu pernah kan kita buat permainan. Nah, masing-masing buat mulai mengerti. Nah, dalam hal ini coba perhatikan. Seseorang yang menjadi pemimpin di depan pasti perkataannya baik sebagai motivator. Nah, Anda pun sebagai orang muda harus seperti itu.
Nah, kita mintalah sekarang ya, Tuhan, kasihlah aku lidah-lidah seorang murid seperti Yesaya mendapat ini dari Tuhan, lidah seorang murid, sehingga kita punya mulut ini tidak dengan ringan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, 3 saja. Yang kedua, dalam apa? Tingkah laku. Ya, perkataan tadi sudah. Yang kedua apa? Tingkah laku. Nah, ini dibilang sama Rasul Paulus kepada Timotius. Dia bilang, ayo dalam tingkah lakumu bagaimana? Harus juga menjadi contoh. Coba kita buka di dalam Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-17. Nah, perhatikan, Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-17. Alkitab katakan bagaimana? Jagalah langkahmu. Halo anak-anak muda, jaga langkahmu, ya. Kalau apa? Kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Kita kan suka ke gereja, ya toh? Kita suka melayani, kita suka aktif dalam pelayanan. Langkah kaki kita menuju ke gereja. Seminggu berapa kali kita ke gereja? Ya, Alkitab katakan kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Ya, nah kemudian menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Nah, anak-anak muda, dengar tante ya. Tante punya kerinduan, setelah kamu bekerja, aku mau semua diberkati Tuhan. Ya, maunya diberkati Tuhan. Engkau, Alkitab katakan bahwa engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Itu janji Tuhan, janji firman Allah. Nah, tetapi saya mau pesan, kenapa kadangkala orang lebih mudah dia mempersembahkan korban ketimbang dia menjaga langkahnya waktu dia mau datang kepada Tuhan. Menjaga langkah ini sama dengan bagaimana tingkah laku kita. Nah, perhatikan, kalau engkau sudah diberkati, jangan seperti ayat yang ini. Ya, ketika kita sudah diberkati, baru kita main kasih persembahan. Udahlah, gereja perlunya persembahan, kasih aja lah persembahan. Gue punya hidup cara gue sendirilah. Yang penting ada persembahan, gue kasih persembahan. Biar gembala senang, gereja senang. Tidak seperti itu. Tetapi ada orang-orang melakukan seperti itu. Kenapa? Karena ya itu tadi, merasa sudah ada, merasa sudah punya, merasa sudah memiliki, dan merasa sepertinya apa yang dia beri ketika dia bawa persembahan ke rumah Tuhan, dia merasa itu jauh lebih berguna ketimbang tingkah lakunya. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nanti kalau kau diberkati, kalau bawa persembahan, bawalah yang sopan. Ya, hargai, hormati persembahanmu. Bukan berarti ketika engkau bawa persembahan, seperti Alkitab ini katakan bahwa mereka berbuat jahat. Ingat selalu Kain bawa persembahan, tapi di pemandangan Tuhan Kain orang yang jahat. Ya, perhatikan, ketika nanti engkau diberkati Tuhan, saya pesan baik-baik anak muda, jagalah langkahmu, aturlah tingkah lakumu, baik-baiklah sifatmu ketika engkau datang ke rumah Tuhan, ketika engkau ada di lingkunganmu. Kenapa? Karena kita ini ibarat pemain bola. Ya, ibarat pemain bola. Banyak orang yang menonton. Kenapa saya katakan ibarat pemain bola? Karena engkau orang yang berohani, engkau orang yang bergereja, engkau seorang pelayan. Jadi wajar kalau orang lain menginginkan engkau menunjukkan teladan yang baik. Itu hal yang wajar.
karena engkau ada dalam rumah Tuhan selalu. Jadi saya mau sampaikan kepada anak muda, ayo mari ya jaga langkah kita. Yang terakhir, 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 yang terakhir adalah dalam teladan apa yang Rasul Paulus mau dari Timotius. Saya tidak sampaikan banyak ya, yaitu dalam hal kesucian ya. 1 Petrus pasal 1 ya, ayatnya yang ke-14. Perhatikan yang tentang kesucian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasaimu, ajak ke mana tempat-tempat yang tidak sesuai firman Allah atau tidak sesuai yang kami ajarkan. Saya pesan Jenny, ya, Roni, Arnold yang ada di luar kota, jaga diri baik-baik, jaga kesucian. Bahkan pemuda yang ada di Pondok Bahar sekalipun, ya, baik yang ada di rumah saat ini engkau dengar firman Allah, tante pesan baik-baik, jaga kesucian, ya, jaga kesucian. Karena orang yang sucilah yang layak di hadapan Allah. Orang yang menjaga kesucianlah yang layak diberkati oleh Allah. Ya, karena Allah itu maha kudus, Allah itu maha suci. Jadi dia cocok dengan orang-orang yang menjaga kesuciannya, yang menjaga kekudusannya. Ya, coba lihat dalam ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti siapa? Yesus yang kudus, yang telah memanggil kamu. Jadi harga kekudusan itu mutlak. Ya, harga kekudusan itu mutlak. Ya, kenapa saya katakan kesucian lawan katanya hawa nafsu? Dan hawa nafsu ini orang perbuat pada saat dia memang bodoh, mengalami kebodohan. Ya, bodoh sekali. Bodoh dalam apa? Bodoh dalam pemikiran, bodoh dalam akal, bodoh dalam apa? Bodoh dalam perbendaharaan firman Allah. Bodoh dalam apa? Bodoh dalam perbendaharaan nasihat orang tua. Ya, kalau orang yang dipimpin oleh hawa nafsu, dia biasanya hidup dengan cara pikirannya sendiri. Kalau orang yang hidup dengan hawa nafsu, dia jalan hidup dengan caranya sendiri, tidak dengan nasihat orang tua, tidak dengan nasihat firman Allah, tidak dengan nasihat hamba Tuhan. Ini orang yang hidup dengan hawa nafsu. Jadi saya mau sampaikan kepada anak muda, ini penting sekali. Kalau orang-orang yang dipimpin hawa nafsu dalam kebodohannya dia kerjakan itu, biasanya orang-orang begini dia nggak berpikir jauh ke depan, ya, bahwa masih panjang lagi jalan hidupnya, waktunya akhirnya terbuang sia-sia. Karena apa? Karena kebodohannya. Waktunya aturan dia bisa gunakan dengan hal-hal yang baik sehingga dia mendapatkan yang baik. Tetapi kalau dia tidak lakukan yang baik, dia hidup dengan hawa nafsu, waktunya terbuang. Berapa tahun sudah terlewati, terbuang dengan percuma. Nah, ini saya mau sampaikan kepada anak muda, berpikirlah yang baik, berpikirlah yang sehat, jangan dipimpin oleh hawa nafsu. Baru orang yang dipimpin hawa nafsu ini adalah orang yang hanya sesaat, yang penting aku puas. Dia tidak mikir yang lain. Pokoknya yang penting aku puas, aku lakukan ini, yang penting aku puas. Pokoknya aku kerjakan ini, yang penting aku senang. Cuma memikirkan diri sendiri. Nah, ini orang yang dipimpin oleh hawa nafsu, tidak dipimpin oleh kesucian, tidak dipimpin oleh Roh Allah, tidak dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga jalan hidupnya selalu dipimpin oleh kebodohannya sendiri.